Sesi pertama, pemaparan materi, dan sesi kedua, tanya jawab. Pada hari ini ada dua narasumber yang akan berbagi, yaitu saya sendiri, Nurbaini, sekaligus yang akan memandu kegiatan ini sampai selesai, dan narasumber kedua adalah Mbak Mutia Anggraini. Di akhir acara akan ada kuis, dua pemenang akan mendapatkan souvenir dari perpustakaan ini. Sebelum kegiatan kita mulai, saya ingatkan kembali tata tertib mengikuti kegiatan ini. Mohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube perpustakaan ini. Peserta tidak diperkenankan merekam. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos Empung. Kepada Ibu Maria, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024-2025. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian self-organized learning environment. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Tas Indonesia menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, kurang lebih ada 6%, dan dalam format elektronik seperti online database, e-journal, e-books, kurang lebih ada 94%, serta riset tools agar riset saudara sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah dan terhindar dari plagiarisme juga sudah kami langgan. Resources yang lengkap tersebut dapat saudara akses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silahkan digunakan secara maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami nanti akan menjelaskan
terkait dengan aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran seperti e-resources UI dan juga open sources yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus, kemudian juga tentang jenis koleksi, layanan, dan fasilitas, serta kebijakan perpustakaan Universitas Indonesia. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap dalam menjalani perkuliahan dan nantinya tentunya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar Sisi Maba. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan TAS Indonesia, fakultas, dan dosen yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2024-2025 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki materi pertama. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan dengan chat room atau raise hand pada saat sesi tanya jawab. Sudah terlihat Mas Adit? Ya, sudah terlihat dengan jelas Ibu Nur. Baik, kita masuki, kita jelajah ya perpustakaan UI, koleksi, layanan, dan fasilitas. Ini lokasi perpustakaan UI berada di tengah-tengah ya di antara Danau Kenanga, gedung PAU, dan di masjid ya, dan tidak jauh dari Fakultas Psikologi. Baik, saya akan menginformasikan pertama mengenai koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan terdiri dari koleksi tercetak dan koleksi digital. Yang berwarna biru ini adalah koleksi tercetak, dan yang berwarna ungu koleksi tercetak, dan ada juga file digitalnya. Yang berwarna merah adalah koleksi digital. Koleksi yang ini koleksi naskah kuno ya, manuskrip ya, tercetaknya ada, koleksi digital juga ada, dan yang ini koleksi tugas akhir atau koleksi Uiana yang di dalamnya terdapat skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian ya. Tercetaknya terakhir untuk skripsi itu tahun 2018. Selanjutnya udah file digital semua. Dan untuk tesis disertasi terakhir tercetaknya tahun 2021. Kalau kita ini akses ke koleksi ya, teman-teman mahasiswa bisa ketik lib.ui.ac.id. Yang diberi lingkaran warna merah ini adalah jenis koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Nanti akan lebih lanjut diterangkan oleh Mbak Mutia bagaimana cara mencari mendapatkan jenis koleksi ini, nomor panggilnya ada di lantai berapa,
apakah itu koleksinya tercetak atau file digital ya. Kita juga mempunyai koleksi online database. Ini adalah koleksi jurnal yang dilanggan oleh UI. Di sini dibagi-bagi sektor multidisiplin, sosial humaniora, sains teknologi, kesehatan, dan etos. Kita masuk ke layanan. Jam buka perpustakaan dibuka dari hari Senin sampai Sabtu ya. Jam bukanya Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 18.00. Sabtu pukul 9 sampai pukul 16.00, hari Minggu dan hari besar tutup. Ketentuan masuk ke perpustakaan melalui pintu utama. Scan QR code dan mengisi daftar kehadiran, tunjukkan kartu mahasiswa kepada petugas keamanan yang sudah berjaga. Peminjaman. Jumlah peminjaman yang bisa dipinjam adalah 10 judul maksimal. Koleksi yang bisa dipinjam itu ada di lantai 2 dan di lantai 4 untuk koleksi khusus. Masa pinjam 28 hari tanpa perpanjangan. Jika masih memerlukan buku tersebut, dikembalikan dulu, nunggu 1 hari, atau kalau tidak ada yang pinjam ya dikembalikan dulu, paling tidak ya nunggu 1 hari baru bisa dipinjam kembali. Kita juga ada mesin peminjaman mandiri. Pemustaka dapat melakukan peminjaman dan pengembalian secara mandiri melalui mesin. Siapkan kartu tanda mahasiswa, siapkan buku yang akan dipinjam atau dikembalikan. Mesin dapat memproses 5 eksemplar buku sekali proses. Itu kan misalnya mau minjem buku 10 judul ya, atau 10 eksemplar. Jadi 5 dulu ditaruh di mesin yang tersedia di sini, setelah 5 diproses, baru 5 lagi diproses selanjutnya. Mesin dapat mengeluarkan struk peminjaman atau pengembalian. Mesin ini tersedia di lantai 2 perpustakaan UI. Pengembalian buku juga di lantai 2, bagian sirkulasi lantai 2. Jika terlambat, dikenakan sanksi keterlambatan 1 buku Rp2.000 per hari. Jika minjem 10 buku dikali 2.000 ya. Jadi jangan sampai terlambat teman-teman. Dan buku hilang atau rusak mengganti buku sesuai dengan ketentuan yang akan diinformasikan oleh pustakawannya. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka dan daring, atau melalui email, WhatsApp, dan chat. Ini linknya ada di redbase.ui.ac.id atau di ada nomornya sini, terus ada juga di selanjutnya dari .ui.ac.id. Layanan penelusuran literatur membantu mendapatkan literatur, artikel, e-book untuk mendukung akademik. Ini alamat linknya s.id/layanan literatur _lib.ui atau melalui email penelusuran.lib@gmail.com. Pemeriksaan kemiripan dokumen, membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Biasanya ini untuk teman-teman mahasiswa yang mau tugas akhir atau penulisan artikel di jurnal ya, bisa ke linknya biar langsung ke linknya aja biar nggak ada antrian panjang, nanti cepat diproses sama petugasnya ya. Ada di lantai 3. Pelatihan literasi informasi membantu meningkatkan keterampilan akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Ini linknya ada di s.id/pelatihan IL. Seperti ILL seperti ini, misalkan saat ini teman-teman belum rasa puas nih, ingin lebih menggali lagi, lebih khusus lagi, teman-teman bisa mengajukan ke link ini minimal 10 orang ya, dan mengajukan. Di situ kan ada pilihan tanggalnya, setiap bulan ada tanggalnya berapa. Kita biasanya mengadakan di hari Sabtu. Nanti akan ada jawaban lewat email.
Jadi minimal 10 orang. Misalkan satu prodi ada berapa orang gitu. Nanti akan mengisi link di sini, nanti akan kita jawab lewat email. Kita juga mempunyai layanan aplikasi penelitian, menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengelolaan referensi, NPIPO, dan EndNote. Ini linknya ya, kita hanya menyediakan aplikasinya aja, tidak mengadakan pelatihan. Ini virtual library tour, bisa teman-teman lihat melalui YouTube-nya perpustakaan ya. Kita juga punya sosial media, ada lewat Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Ini kita ke fasilitasnya perpustakaan. Ini adalah gate pintu pertama saat masuk ya. Nanti teman-teman sebelum masuk scan barcode-nya dulu. Terus kita juga punya ruang diskusi terbuka dan ruang diskusi tertutup. Terus kita juga punya di luar perpustakaan tuh kita bisa teman-teman untuk pakai untuk diskusi bersama teman-teman yang lainnya. Kita juga punya lounge untuk komunikasi dengan teman-teman lain, dan kita juga punya study room di lantai 2, 3, dan 4. Kalau ruangan ini nggak boleh berisik ya teman-teman, ini harus silent. Kita juga punya ruang kubikus hanya untuk peruntukan khusus mahasiswa 3. Syarat dan ketentuan dikhususkan untuk mahasiswa S3 mengisi form s.id /ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus digunakan oleh 1 bulan. Masa pinjam ruang selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Ruang diskusi tertutup terdapat fasilitas seperti TV, 21 in, papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Registrasinya bisa melalui s.id /ruang diskusi UI. Ketentuannya, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruang 14 orang untuk diskusi lantai 2 dan lantai 3. Ada tower A, tower B, dan 5 orang ruang diskusi. Lantai 2 dan lantai 3 juga di tower B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Ruang komputer tersedia akses WiFi dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Jam buka layanan di ruang komputer Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 21, Sabtu pukul 9 sampai pukul 16.00 di lantai 1. Ini kontak yang bisa teman-teman hubungi. Baik, terima kasih untuk koleksi, layanan, dan fasilitas sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke materi kedua oleh Mbak Mutia Anggraini. Silakan Mbak Mutia. Baik, terima kasih banyak Bu Nur. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Teman-teman dari Fakultas Psikologi, hari ini siang-siang hari Sabtu ya, saya agak ngantuk sebenarnya. Karena udah lewat jam makan siang. Semoga teman-teman semangatnya masih ada. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, dan saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat sudah sukses seleksi mahasiswa baru dan bergabung menjadi keluarga besar Universitas Indonesia. Hari ini tadi sudah didahulukan dengan Bu Nurbaini menjelaskan satu fasilitas yang teman-teman miliki sebagai mahasiswa UI. Jadi silahkan dimanfaatkan fasilitas perpustakaan beserta dengan koleksi dan juga layanan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurbaini. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan mengenai bagaimana cara aksesnya. Tapi sebelum kita menjelaskan ke bagaimana cara aksesnya, supaya saya kenal sama teman-teman psikologi,
saya mau tahu dulu dong, teman-teman ada yang sudah pernah ke perpustakaan UI belum? Kalau udah pernah, boleh raise hand nggak? Karena kemarin kayaknya pas lagi apa ya, ada kegiatan OKK ya. OKK tuh kayaknya pada banyak yang kumpul-kumpul di lobi perpustakaan. Oke, ada satu yang udah pernah, dua, ada lagi, ada yang belum pernah ke perpustakaan. Padahal psikologi cukup dekat ya. Ke perpustakaan ada 4 orang. Kayak cuma, saya sering tahu makan di kantin psikologi, gitu. Cukup dekat psikologi ke perpustakaan. Jadi mudah-mudahan selama masa perkuliahan teman-teman yang S1, S2, S3 dalam masa perkuliahannya bisa sering-sering ya main-main ke perpustakaan, ngerjain tugas bareng, pinjam buku, eh, ketemu sama teman-temannya, itu bisa dilakukan di perpustakaan. Karena hari ini kelasnya online, saya berharap teman-teman bisa sambil mencoba apa yang saya share hari ini. Jadi kalau ada hal-hal yang terkendala, teman-teman bisa langsung sampaikan ke kita apa kendalanya. Jadi nanti pas mulai kuliah, karena kemarin udah mulai ya, seminggu kuliah ya. Besok hari Senin kuliah, apa namanya, kemampuan menelusur hari ini sudah bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Oke, aku juga mau tahu dong teman-teman hari ini online-nya dari mana ya? Boleh diketik di kolom chat nggak? Adakah yang di kampus atau ada yang dari rumah, ada yang di kafe kah? Kalau dari rumah, rumahnya di mana? Ci? Saya mau nyari teman, ada yang dari rumah di Tangerang, ada yang dari kantor, semangat pejuang lembur. Terus di lapangan dekat kantin sejiwa Mbak habis PSAF. Ini tip kopi dong. Kopi di apa kantin sejiwa tuh enak banget deh. Terus ada yang di Cengkareng, ada yang di Bogor, ada lagi dari mana? Ada yang dari Bekasi nggak? Tetangga saya gitu. Ada yang dari Bojong mungkin tetangganya Mas Adit. Ada dari mana lagi kah? Oke, karena ini kebanyakan dari rumah, nanti kalau yang dari kampus, tadi kan ada yang di dekat kantin sejiwa ya, mudah-mudahan terkoneksi sama hotspot UI. Nah, itu bisa mencoba untuk akses dari dalam kampus. Jadi, connect ke hotspot UI. Tapi kalau yang dari rumah, jangan khawatir, nanti aku juga akan share bagaimana cara menelusur, tapi dari rumah. Oke, kalau gitu aku coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Ya, sudah, Jadi, Mbak. terima kasih Mas Adit. Jadi hari ini saya Mutia mau share mengenai bagaimana cara menelusur koleksi yang dimiliki dan juga yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Tapi sebelum kita menelusur, saya mau ajak teman-teman untuk aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa UI, akun keanggotaan perpustakaan ini tidak serta-merta melekat atau didapatkan ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru. Jadi ini harus diaktifasi terlebih dahulu. Teman-teman silahkan ke bit.ly/akta_uilib atau teman-teman boleh masuk ke website Perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Kemudian di tengah itu ada menu form, kemudian ada aktivasi keanggotaan. Nah, teman-teman boleh klik, nanti akan direct ke form yang sama dengan bit.ly akta uilib. Kemudian silahkan diisi. Pastikan data-datanya sudah benar dan alamat email yang diisikan adalah alamat email yang aktif. Boleh alamat email UI atau alamat email lainnya. Nanti akun keanggotaan berupa username dan password akan kami kirimkan melalui email. Kalau teman-teman isi formnya hari ini, mohon ditunggu dulu karena hari ini kita kelas literasi informasi untuk mahasiswa baru ada beberapa, jadi kami butuh waktu untuk memproses apa namanya aktivasi teman-teman. Nah, kenapa sih harus aktivasi keanggotaan? Karena ketika teman-teman sudah menjadi anggota perpustakaan, teman-teman baru bisa melakukan peminjaman buku. Jadi tadi Bu Nur sempat menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa UI, teman-teman memiliki hak untuk meminjam sebanyak 10 buku dalam waktu 28 hari. Gitu. Nah, ketika meminjam buku itu, teman-teman harus menjadi anggota perpustakaan dulu. Hanya mahasiswa UI yang boleh pinjam buku. Pengguna non-UI nggak boleh. Gitu. Selain itu,
teman-teman juga bisa mengakses dan mengunduh semua koleksi digital dengan kategori membership dan juga e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Nanti kita akan sama-sama trial gimana cara aksesnya. Cuma di website ini memang teman-teman harus login supaya bisa terbuka fitur unduh filenya. Kemudian ketika teman-teman sudah login, teman-teman bisa tahu status masa keanggotaannya sampai kapan. Memang kalau akun keanggotaan itu sudah kami setting sesuai dengan masa studi teman-teman. Kalau S1 maksimal 4 tahun, S2 2 tahun, S3 itu 4 ya, 4 tahun juga ya. Jadi sudah sesuai dengan masa tersebut. Tapi kalau semoga jangan, tapi kalau teman-teman lewat dari eh, masa studi tersebut, misalnya teman-teman lulusnya 4,5 tahun atau 5 tahun untuk yang S1, otomatis masa keanggotaannya itu sudah melewati, sehingga eh, harus di reset kembali, harus diaktifasi kembali akun keanggotaannya, harus diperpanjang gitu ya. Sehingga akun ini sebenarnya selama masa perkuliahan teman-teman nggak perlu memperpanjang masa keanggotaannya jika teman-teman tepat waktu gitu. Bingung nggak ya bahasanya? Nggak bingung ya. Jadi kalau teman-teman tepat waktu 4 tahun, ini memang sudah di set 4 tahun untuk teman-teman S1, S2 sudah di set 2 tahun, berbeda dengan akun SSO. Nah, ini yang sering ketukar teman-teman. Kalau akun SSO itu biasanya teman-teman gunakan untuk akses Siak NG gitu kan, emas. Nah, kalau untuk login di website Perpustakaan UI di lib.ui.ac.id, teman-teman membutuhkan akun keanggotaan, gitu ya. Dan tidak perlu diperpanjang seperti SSO. Selain itu, ketika teman-teman sudah login dan sedang meminjam buku, itu teman-teman bisa mengetahui buku apa saja yang teman-teman pinjam dan kapan pengembaliannya itu di website ketika sudah login, gitu ya. Jadi banyak banget apa namanya manfaatnya. Oke, apakah teman-teman sudah mengisi form aktivasi keanggotaan semuanya? Kalau sudah, saya lanjut. Nah, kita mau explore website yang pertama. Ini adalah website sekaligus katalog online-nya Perpustakaan UI, yaitu lib.ui.ac.id. Teman-teman silakan dicatat, di screenshot juga boleh, di bookmark, di apa namanya di browsernya, karena disinilah gerbang ke semua koleksi yang ada di perpustakaan. Ini tampilannya, nanti saya akan demo supaya lebih apa namanya lebih lancar menelusurnya nanti teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke lib.ui.ac.id, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa fitur. Pertama di sebelah kanan ini adalah eh, menu login. Jadi setelah login akan terlihat nama nama teman-teman, kemudian masa berlakunya sampai kapan, grup anggotanya S1, S2 atau S3 dan sebagainya ini ada di sini. Kalau diklik akun saya, nanti akan terlihat buku apa saja yang teman-teman pinjam dan sebagainya. Selain itu, di sini ada kotak pencarian. Kotak pencarian ini fungsinya untuk melakukan penelusuran ke semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Teman-teman silakan ketikkan kata kuncinya, kemudian klik cari, maka eh, website ini akan memberikan semua koleksi, semua jenis koleksi yang berkaitan dengan kata kunci yang teman-teman ketikkan. Gitu ya. Semua jenis, mau buku, mau jurnal, mau artikel, mau tesis, skripsi, disertasi itu akan keluar semua yang subjeknya sesuai, ya kata kuncinya sesuai. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih spesifik, misalnya ketika teman-teman mahasiswa baru ini sudah mendapatkan silabus dari dosennya. Nah, di silabus itu kan ada tuh daftar buku yang dipakai oleh dosen tersebut selama masa perkuliahan, selama 1 semester. Nah, teman-teman mau cari buku teks aja gitu, mau pinjam. Nah, itu bisa langsung di sebelah kanan ada jenis koleksi, langsung klik aja jenis koleksi, kemudian ketikkan judulnya atau pengarangnya, lalu akan keluar bukunya tersedia atau enggak di perpustakaan UI. Gitu, jadi lebih spesifik ya. Begitupun kalau mau mencari eh, skripsi, tesis, disertasi itu langsung diklik aja. Oke, gampang ya. Nah, kemudian em, ketika teman-teman mengetikkan kata kunci, let's say teman-teman tadi memilih koleksi buku teks, kemudian akan tampilannya seperti ini. Ada kotak pencarian kembali. Teman-teman bisa mengetikkan kata kunci di kolom ini.
Kemudian kalau teman-teman mau mencarinya berdasarkan nama pengarang atau tahun terbit, itu teman-teman bisa ganti filternya di sini, kemudian ketikkan nama pengarangnya atau tahun terbitnya dan sebagainya. Kemudian klik cari, maka akan keluar buku-bukunya. Nah, pastikan bahwa ketika teman-teman menemukan buku yang teman-teman butuhkan, silakan klik judul bukunya. Jadi jangan happy dulu gitu ya. Bukunya ada nih ternyata. Terus langsung datang ke perpustakaan. Nah, jangan terburu-buru dulu. Teman-teman boleh klik judulnya dulu, karena ketika diklik judul ya, ini akan ada informasi lanjutan. Yang pertama, bukunya tersedia atau enggak. Jangan sampai udah jauh-jauh ke perpustakaan, ternyata bukunya lagi dipinjam sama teman yang lainnya. Di sini tuh ada ketersediaan. Kalau bukunya memang ada di perpustakaan, ini statusnya akan tersedia. Tapi kalau bukunya lagi dipinjam, maka di sini akan tertulis kapan tanggal kembali bukunya. Kayak gitu. Jadi teman-teman silakan kembali lagi setelah tanggal kembali tersebut. Tapi kalau yang meminjam terlambat, ya itu di luar kuasa kami juga gitu ya. Kemudian jika bukunya tersedia, teman-teman silahkan lihat lokasinya ada di mana. Kalau buku teks, pasti buku tersebut ada di ruang koleksi buku teks di lantai 2, gitu ya. Terus catat juga nomor panggilnya. Nah, nomor panggil ini penting teman-teman. Kenapa? Karena nomor panggil ini yang akan mengarahkan teman-teman ke lokasi buku tersebut. Jadi eh, di ruang koleksi itu kan besar sekali ya. Lantai 2 terus setengahnya ruang koleksi buku teks semua. Nah, teman-teman butuh guide untuk mencapai ke buku tersebut. Gimana caranya? Yaitu dengan mencatat nomor panggilnya. Nomor panggil ini sudah kami sesuaikan dengan satu sistem klasifikasi berdasarkan subjek, sehingga kalau teman-teman memegang nomor panggil ini, kira-kira di sebelah-sebelahnya itu akan buku-buku dengan subjek yang sama, gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek juga kalau misalnya mau cari buku yang satu, sebelahnya juga akan tentang hal tersebut. Kayak gitu. Baru deh kalau udah ketemu bukunya, silakan diambil. Kemudian datang ke pustakawan layanan peminjaman buku di lantai 2 untuk diproses dengan menunjukkan kartu mahasiswanya. Oke? Setelah itu, saya juga mau share tentang gimana caranya akses koleksi Wiana. Koleksi Wiana ini adalah karyanya Sivitas Akademika Mau UI, minum punya skripsi, aku? tesis, dan juga disertasi. Kalau di lib.ui.ac.id, skripsi, tesis, dan disertasi itu kami bagi menjadi 2. Ada yang open, ada yang membership. Yang open ini untuk karya yang terbit yang dihasilkan di tahun 2008 sampai 2012 dengan sistem open. Jadi kalau open ini dia dia bisa diakses oleh pengguna umum sekalipun tanpa perlu login di lib.ui.ac.id. Itu bisa diunduh file digitalnya. Tapi kalau yang membership ini hanya bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa UI. Jadi ini privilege-nya kalian. Jadi pastikan ketika masuk ke lib.ui.ac.id itu sudah login. Nah, ketika klik skripsi, tesis, disertasi membership, ini contohnya disertasi membership, akan tampil sama kotak pencarian, kemudian boleh ketikkan kata kuncinya. Misalnya sedang mau mencari penelitian mengenai apa gitu, itu boleh diketikkan. Atau mau cari based on program studi psikologi, itu boleh. Mau psikologi dan tahun 2023 misalnya, skripsi yang terbaru gitu. Itu bisa juga. Jadi silakan teman-teman sambil explore kotak pencarian ini. Nanti setelah di-enter, di-klik pencarian, akan muncul. Kalau tadi kata kuncinya apa tadi ya? Tentang perempuan anggota DPR, ini sosial sekali ya. Akan ada 2 disertasi yang sesuai. Nah itu kalau teman-teman tertarik dengan salah satunya, silakan diklik, lagi-lagi diklik judulnya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini contoh kalau teman-teman belum login di lib.ui.ac.id. Jadi di halaman utama itu belum login. Kalau belum login, nanti ketika eh, di file digital itu tidak aktif hyperlinknya. Jadi teman-teman nggak bisa download, nggak bisa buka read online filenya gitu. Malah ada menu anggota yang harus login. Jangan khawatir, tinggal klik login aja, nanti akan direct ke halaman login. Silakan masukkan akun keanggotaannya, kemudian teman-teman baru bisa mengunduh
file dengan klik tanda panah ke bawah ini untuk membuka file PDF-nya, atau klik namanya ini, Deskrip Audra Giovanni ini untuk membaca filenya secara online, jadi flipbook bentuknya. Ini kalau PDF, kalau diklik yang unduh, tampilannya akan seperti ini dan boleh teman-teman unduh, boleh teman-teman simpan sampai kapanpun. Atau kalau mau dibaca-baca dulu, kami juga menyediakan bentuk flipbooknya. Jadi boleh dibaca dulu, dicek dulu daftar isinya sesuai atau enggak. Kalau sesuai baru diunduh, kalau nggak sesuai ya udah buat apa, kayak gitu kan. Silakan. Nah, selain Perpustakaan UI membeli buku secara berkala, melengkapi teman-teman dengan koleksi UI Ana, koleksi penelitian kakak-kakak kelas teman-teman, kami juga melengkapi teman-teman dengan melanggan berbagai online database. Jadi online database ini berisi e-book, e-journal, e-artikel, ada e-thesis dan e-dissertation juga, ada video pembelajaran juga yang bisa teman-teman explore. Mungkin teman-teman psikologi akan banyak memanfaatkan dari multidisiplin, dari nanti teman-teman bisa sambil telusur, nanti kita akan trial juga. Dan kami juga melanggan berbagai tools untuk mendukung penelitian teman-teman. Gitu ya. Gimana cara aksesnya? Kalau teman-teman dari dalam kampus dan terkoneksi dengan hotspot UI, kayak tadi yang teman-teman lagi di dekat kantin sejiwa nih, gitu kan, eh, tercover sama hotspot UI, teman-teman bisa akses dari lib.ui.ac.id. Tapi kalau teman-teman dari rumah, dari kampus tapi koneksinya pakai paket data, atau lagi di kantor, lagi di kafe, itu teman-teman bisa akses melalui remote-lib.ui.ac.id. Gitu ya. Nah, kalau dari dalam kampus, pertama itu pastikan teman-teman terkoneksi hotspot UI. Jadi masuk ke jaringannya UI dulu. Jadi login dulu, connect dulu ke hotspot UI, kemudian nanti akan direct ke akun login SSO. Silakan masukkan akun SSO-nya. Kemudian buka halaman lib.ui.ac.id. Di lib.ui.ac.id, teman-teman scroll agak bawah, kemudian ada sumber daya elektronik dan pilih online database list. Oke, sampai sini semoga teman-teman gak bingung ya. Setelah itu, di online database list, teman-teman akan ketemu satu daftar online database yang kami langgan. Ini yang di sebelah sini, ini online database yang dilanggan. Ada informasinya juga, online database itu berisi e-resource apa aja, ada manualnya juga kalau teman-teman kebingungan gimana cara aksesnya, itu ada. Tapi basically untuk akses semua online database itu cukup mudah, karena online database tersebut sudah menyediakan kotak pencarian, sehingga teman-teman tinggal ketikkan kata kuncinya aja, kemudian keluar hasilnya dan bisa teman-teman filter sesuai kebutuhan. Segampang itu sebenarnya. Nah, kalau dari luar kampus, itu juga gampang, jangan sedih. Jadi kalau teman-teman lagi pulang kampung nih ya, lagi liburan, tapi sudah mepet harus menyerahkan revisi tugas akhir misalnya. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman tetap bisa akses di remote-lib.ui.ac.id. Kemudian teman-teman akan langsung direct ke SSO. Tapi kalau misalnya teman-teman udah login SSO, ini nggak akan keluar. Jadi pastikan teman-teman sudah login SSO, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, yang paling menyenangkan dari remote itu adalah di bagian atas ini ada summon search. Summon search ini adalah kotak pencarian yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI, tanpa teman-teman harus masuk ke online database satu persatu. Gitu. Jadi tinggal ketikkan kata kuncinya, kemudian si summon search ini akan menelusur ke semua online database menggunakan kata kunci yang teman-teman masukkan. Atau ya boleh juga langsung memilih online database mana yang mau teman-teman gunakan. Setelah itu akan keluar hasilnya, teman-teman boleh pilih dan boleh masuk ke koleksi yang teman-teman butuhkan. Gitu ya. Sekarang kita coba demo. Teman-teman, apakah ada yang sambil menelusur juga? Bentar, aku buka lip dulu. Teman-teman kalau ada kesulitan boleh diketikkan di kolom chat ya, atau boleh
raise hand juga boleh. Atau kalau aku ngomongnya kecepatan, boleh dibilangin juga. Soalnya kalau grogi suka agak nge-rap nih. Oke, kita mulai dari sini. Jadi teman-teman boleh sambil buka di lib.ui.ac.id. Kemudian ini tampilannya. Jadi yang pertama ini adalah kotak pencarian. Kotak pencarian ini teman-teman bisa gunakan untuk menelusur ke semua koleksi yang ada di katalog online. Ini adalah katalog online sekaligus website. Jadi silakan ketikkan kata kunci. Teman-teman mungkin ada yang mau mengusulkan satu kata kunci untuk kita gunakan penelusuran hari ini. Yang lagi hype di psikologi itu apa ya? Ada yang mau usul, boleh ketik di kolom chat mungkin. Mental health, FOMO, fear of missing out. Sebentar, ada nggak ya kalau kita pakai FOMO? Ada lagi. Ada 17 dokumen atau 17 koleksi yang ada kaitannya dengan FOMO atau fear of missing out. Jadi dari 17 ini teman-teman silahkan memilih gitu ya. Mana ya yang paling sesuai. Nah, kalau kita melakukan penelusuran melalui kotak pencarian sederhana tadi, uh, lib.ui.ac.id akan mengeluarkan semua jenis koleksi. Jadi semuanya yang ada kaitannya gitu. Mau itu skripsi, mau itu tugas akhir, mau itu tesis, mau itu buku teks, e-journal, itu semuanya akan keluar di sini gitu. Silakan dipilih. Nah, ini saya coba pilih satu aja ya. Misalnya ini nih paling baru nih 2023. Hubungan antara fear of missing out dengan penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama. Ini agak relate nggak ke teman-teman? Nah, ini adalah skripsi membership ya. Di sini teman-teman bisa cek pertama koleksinya tersedia, oke. Kemudian lokasinya ada di perpustakaan UI, tapi nggak ada lantainya. Kenapa? Karena koleksi ini hanya tersedia bentuk digitalnya saja. Karena dia terbit di tahun 2023, Perpustakaan UI sudah tidak menerima tugas akhir dalam bentuk tercetak lagi. Jadi sejak tahun 2020 ini karena pandemi ya, jadi sejak 2020 kita sudah tidak menerima tugas akhir dalam bentuk tercetak, maka koleksinya hanya tersedia bentuk digital dan nomor panggilnya untuk skripsi akan menjadi S PDF, tesis T PDF, disertasi D PDF. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nomor panggilnya S, strip, angka, itu ada bentuk digitalnya di lantai 3. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman belum login, kebetulan saya belum login tadi, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini untuk file digitalnya, semoga eh, terlihat jelas. Ini tidak aktif untuk file digitalnya. Jadi saya nggak bisa saya klik. Makanya saya perlu login terlebih dahulu. Jadi saya login menggunakan akun keanggotaan, baru em, si link untuk akses readbook online-nya sama unduh PDF-nya ini baru aktif. Kalau link yang S-strip nama pengarangnya ini akan mengarahkan kita ke flipbook. Jadi kita bisa baca online koleksinya. Ada suara ala-ala membolak-balikan buku. Terus teman-teman bisa baca dulu apakah dia eh, daftar isinya sesuai atau abstraknya sesuai dengan apa yang sedang kita teliti. Jadi bisa menjadi acuan kita. Kalau dirasa sesuai, silakan klik unduh di sebelahnya. Lalu teman-teman bisa unduh tugas akhirnya secara full text sampai ke lampiran ini lengkap. Sampai ke daftar pusaka. Kalau lampirannya emang nggak dicantumkan sama mahasiswanya ya tidak akan. Tapi kalau memang lampirannya diberikan, kita akan publish juga. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman nggak ada kesulitan. Terus, ini karena saya sudah login, di sebelah kanan ini adalah akun keanggotaan saya.
Jadi kalau misalnya diklik akun saya akan terlihat buku-buku yang sedang saya pinjam, tapi saya sedang tidak pinjam buku apapun. Jadi ini harusnya kalau ada buku yang dipinjam akan ada daftar judulnya dan kapan tanggal kembalinya. Kemudian eh, yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah di setelah kotak pencarian ini ada menu form. Menu form ini adalah semua layanan online yang disediakan oleh Perpustakaan UI. Tadi kalau teman-teman belum aktivasi keanggotaan, teman-teman silakan klik aktivasi keanggotaan. Nah, ini yang agak hati-hati, Bebas Pustaka ini adalah layanan untuk teman-teman jika sudah selesai masa studinya untuk menonaktifkan akun keanggotaan. Jadi jangan diisi kalau teman-teman masih mahasiswa baru. Nanti akun keanggotaannya jadi nonaktif. Oke, kemudian ada layanan uji plagiarisme. Ini biasanya dosen-dosen membutuhkan kalau teman-teman apa namanya mendapatkan tugas. Jadi dosen-dosen memberikan batas apa namanya uji kemiripan, batas kemiripan dengan karya yang sudah dipublikasikan di internet. Saya melihat ada yang sudah raise hand. Eh, ini mau dibuka sekarang atau gimana, Mas Adit atau Bu Nurbaini? Bebas aja kamu gimana enaknya. Kalau sekarang ya sekarang. Oke, Ada tampilannya Bu, izin nanya. Di kenapa? kanan itu di jenis koleksi itu Mhm. tidak ada artikel jurnal ya Bu? Oke, artikel jurnal. Bentar. Nanti saya akan ke jurnal yang dilanggan juga ya, sama Perpustakaan UI ya, yang akan lebih banyak juga. Cuma yang memang kami tonjolkan di sini, di jenis koleksi ini memang buku tercetak dan elektronik, kemudian naskah kuno, kita punya naskah kuno, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan selain itu kita masukkan ke koleksi lainnya. Kenapa? Karena eh, Perpustakaan UI sudah tidak lagi melakukan pengadaan jurnal tercetak. Jadi kami rutinnya itu melanggan online database yang akan saya jelaskan selanjutnya karena lebih update, lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga kayak gitu. Jadi untuk di website ini lebih ke jenis koleksi ini. Ada sih jurnal dan artikel tercetak, tapi kami simpan di lantai 4. Boleh dieksplor gitu ya. Kemudian saya coba lanjut sedikit sebelum ke jurnal dan artikel. Kalau teman-teman mau mencari buku teks yang langsung spesifik buku teks, teman-teman silakan klik buku teks. Kemudian teman-teman silakan ketikkan kata kunci atau judul yang sudah mau teman-teman cari. Di sini teman-teman juga bisa mengganti menjadi penelusuran menggunakan nama pengarangnya atau tahun terbitnya atau penerbitnya siapa. Itu bisa. Misalnya saya mau mencari novel deh. Punya nggak sih ya Perpustakaan UI novelnya di Lestari gitu. Coba kita cari. Ternyata ada. Perpustakaan UI juga punya koleksi-koleksi novel. Jadi kalau teman-teman mulai burn out sama perkuliahan, teman-teman boleh baca-baca novel yang ada di Perpustakaan UI. Nah, coba saya ceritanya mau baca deh novel Aroma Karsa. Nah, ini Alhamdulillah ketemu. Jadi kalau teman-teman eh, mau pinjam satu buku, misalnya si Aroma Karsa, terus lihat ketersediaannya, apa namanya, yang tampil adalah tanggal kembali bukunya. Kayak ini kan tanggal kembalinya harusnya 24 April ya. Ini bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah 4 bulan terlambat nih bukunya, belum dikembalikan. Jadi ada satu mahasiswa yang meminjam Aroma Karsa yang harusnya dikembalikan tanggal 24 April, tapi belum dikembalikan sampai sekarang. Ini artinya bukunya nggak akan ada di ruang koleksi lantai 2. Gitu. Tapi kalau ada di sini tersedia, teman-teman lihat lokasinya di mana, kemudian catat nomor panggilnya. Ini yang akan mengarahkan teman-teman ke rak koleksinya, ke tempatnya ada di mana. Oke? Tapi kalau misalnya novelnya tersedia ya, misalnya nih, kalau di merefer gitu ya, buku-buku yang kira-kira subjeknya serupa, ini akan di-refer di sini, dilihat juga. Siapa tahu teman-teman mau melihat-lihat koleksi yang lain. Misalnya saya mau melihat ini di balik tirai Aroma Karsa. Oh, ternyata ada tersedia gitu kan. Baru
catat nomor panggilnya. Kayak gitu ya. Ini untuk koleksi buku teks. Nah, tadi saya udah menjelaskan tentang skripsi membership, tapi saya mau coba trial tesis membership, tapi dari jenis koleksi. Kenapa? Karena biasanya dulu saya ingat banget waktu saya awal-awal disuruh nulis tesis ya, saya disuruh melihat tesis yang terbit di beberapa tahun terakhir. Jadi yang baru-baru untuk melihat kakak-kakak kelas saya itu trennya menulis tesis tuh tentang apa sih, kayak gitu. Nah, itu saya bisa mengetikkan program studi, mencari berdasarkan program studi, kemudian mengetikkan psikologi. Nah, ini ada 2554. Tapi ini kan tahunnya beragam ya. Nah, itu kita bisa menyempitkan kembali. Misalnya dari prodinya psikologi, kemudian tahun terbitnya di 2022 misalnya. Saya cari, ada 49 tesis yang terbit di tahun 2022. Nah, ini teman-teman silahkan pilih mau yang mana ya yang kira-kira sesuai dengan minat teman-teman, dengan tesis yang mau teman-teman angkat gitu ya. Misalnya, oh kayaknya saya mau tentang ini deh, hubungan antara kreasi kerja dengan kesejahteraan karyawan. Nah, menarik nih kayaknya. Saya jadi mau baca beneran. Silakan teman-teman klik. Kemudian lagi-lagi ini hanya tersedia bentuk digitalnya saja. Kalau teman-teman mau read online, silakan. Atau kalau misalnya mau langsung unduh, itu juga boleh. Tinggal diklik unduh, kemudian silakan dibaca tesisnya. Sudah lengkap bisa teman-teman manfaatkan. Gitu ya. Ini untuk tesis. Begitupun skripsi dan disertasi, itu juga akan sama cara aksesnya. Oke, kemudian tadi kita beralih ke bagaimana cara mengakses online database. Online database itu apa sih? Online database itu satu database yang kami langgan, memang berisi e-resource, e-book, e-journal, e-artikel, e-thesis, e-dissertation dari luar, internasional, yang kami unduh, yang kami langgan, bisa teman-teman akses dari manapun. Kalau teman-teman dari dalam kampus terkoneksi hotspot UI, silakan klik di sebelah sini ada online database list. Silakan diklik, kemudian keluar daftar online database-nya. Teman-teman boleh pilih mau online database apa, atau mau diklik, kemudian teman-teman silakan klik salah satu. Misalnya saya mau ke Science Direct aja deh. Oke, Science Direct cukup lengkap. Kemudian ketikkan kata kuncinya di sini. Misalnya saya ambil satu nih, Bu Clara mengetikkan mental health. Kemudian saya search, ada berapa? Ada 822.639. Memang karena mental health ini satu topik yang luas ya, jadi teman-teman boleh melakukan filter lagi di sebelah kiri. Di sini ada menu filter, boleh difilter per year. Misalnya kadang dosen tuh suka memberikan batasan ya kalau kita bikin tugas, saya mau daftar pusakanya atau literatur yang digunakan itu paling tua 5 tahun terakhir misalnya. Atau saya mau tugas akhir kalian tuh literaturnya maksimal 10 tahun terakhir. Nah itu teman-teman bisa refer di sini. Misalnya 5 tahun terakhir aja, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 20 berapa ribu tuh tadi? Ulang. Dari 8.822.000. Ini saya ambil 5 tahun aja, itu jadi cuma 229.000. Oke, Mbak Mutia ini masih keluasan, nggak bisa. Saya cuma maunya eh, artikel aja, gitu. Nah ini teman-teman silahkan dipilih artikel type-nya. Mau artik research artikel.
Jadi tinggal 139.000. Mau book chapter juga boleh, itu tinggal di filter aja. Kemudian maunya mental health-nya itu ada kaitannya sama neuroscience atau mau ada kaitannya sama environmental science. Mungkin ada kaitannya gitu. Nah, itu silakan difilter sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Setelah itu, silakan dipilih maunya yang mana artikelnya. Misalnya mau ini nih kayak menarik nih. Mental health in mothers and fathers of children with chronic disorder. Misalnya. Silakan klik judulnya. Kemudian kalau di Science Direct, teman-teman bisa baca dulu, read online dulu gitu. Sesuai nggak ya sama penelitian yang sedang teman-teman lakukan? Kalau sesuai, itu silahkan klik view PDF. Lalu teman-teman bisa unduh bentuk PDF-nya, full artikel, sampai daftar pusaka. Gitu ya. Kalau mau teman-teman citasi pun bisa. Di sini bisa add to Mendeley, atau bisa sebentar. Bisa di site aja, kemudian diekspor citation turis, kemudian dimasukkan ke apa namanya reference tool yang teman-teman gunakan. Bisa pakai Mendeley, Zotero, EndNote, itu bisa dipakai semua. Oke, di sini juga ini saya udah selesai di Science Direct. Saya kecepatan nggak ya? Teman-teman ada yang kesulitan nggak ketika apa namanya menelusur? Oke, semoga nggak kecepatan ya. Teman-teman masih bisa mengikuti. Sebenarnya untuk menelusuri di Science Direct cukup seperti itu. Ini saya coba pindah ke online database yang lain. Jadi selain, oh ada satu yang menarik. Biasanya kalau di pendahuluan, ketika kita menulis tugas akhir, kita butuh data-data. Data pendukung atau pemicu kita untuk mendapatkan satu masalah. Nah, kami menyediakan satu database namanya Statista. Ini teman-teman bisa melakukan penelusuran untuk mendapatkan data yang sudah tersedia. Misalnya di sini tentang mental health, itu ada data apa ya? Mental health di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat driving factors for mental health issues in Indonesia tahun 2022. Itu kita bisa klik, kemudian kita bisa ngelihat apa sih yang menjadi trigger utama mental health di Indonesia per September 2022. Oh, ternyata yang paling banyak itu financial problem. Nah, ini bisa nih memicu ide-ide penelitian teman-teman selanjutnya. Oh, tentang kesendirian, jomblo sekian lama gitu misalnya. Itu bisa memicu mental health juga. Atau ada tekanan pekerjaan, ada trauma sebelumnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan di pendahuluan. Kalau teman-teman bisa unduh bentuk PDF-nya, atau kalau teman-teman mau 5 teratas aja yang digunakan sebagai pendahuluan, sebagai data pemicu awal, teman-teman bisa unduh bentuk Excel-nya, kemudian di delete yang kecil-kecilnya, sehingga yang keluar ya yang 5 teratas aja. Kayak gitu. Macam-macam ternyata masalahnya ya. Nah, ini untuk statista. Jadi silakan dieksplor, silakan dimanfaatkan, karena datanya banyak banget dan menarik banget. Ini juga saya baru nemuin. Saya kemarin tesis pas bikin pendahuluan, saya pakai statista jujur, karena daripada saya ngambil data di internet yang nggak jelas, siapa yang apa namanya siapa yang melakukan, publishnya juga nggak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka saya ambil dari Statista. Itu untuk akses dari dalam kampus. Teman-teman ada kendala nggak sampai sejauh ini? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Kalau aman, saya mau trial yang dari luar kampus. Karena tadi banyak kayaknya ya yang dari luar kampus. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang.
Nah, saya mau ajak teman-teman untuk akses remote-lib.ui.ac.id. Jadi silakan dibuka remote-lib.ui.ac.id, kemudian login menggunakan SSO-nya, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di awal itu di bagian paling atas, ini ada kotak pencarian yang akan membantu teman-teman untuk melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan oleh UI. Jadi, silakan ketikkan kata kuncinya, misalnya jangan main highlight lagi. Misalnya tadi FOMO. Akan keluar nggak ya yang kita maksud? Oke, ternyata ada 3.887 e-resource terkait dengan FOMO yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Ini bisa teman-teman akses semua. Di sebelah kiri, lagi-lagi ini teman-teman bisa filter sesuai dengan kebutuhan, supaya hasilnya yang keluar full text online-nya aja, nggak ada yang abstrak doang. Itu silakan klik full text online. Kemudian, kemudian saya juga mau filter yang 5 tahun terakhir, sehingga hasilnya cuma ada 2.800. Kemudian FOMO-nya ini saya mau yang ada kaitannya sama psikologi. Oke, ada 236. Jadi ini udah sangat menyempit hasilnya, gitu ya. Kemudian silahkan teman-teman pilih mau yang mana. Oke, saya tertarik sama ini nih. Fear of missing out among social media user ini menarik banget. Karena biasanya yang FOMO-FOMO juga banyak di media sosial. Nah, teman-teman silahkan klik judulnya, kemudian akan redirect ke halaman artikel tersebut. Dari sini teman-teman lagi-lagi bisa baca dulu. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa klik PDF-nya untuk diunduh. Oke, nanti akan sambil menunggu dia keluar. Nah, di sini teman-teman bisa, mana tadi ya? Bisa mengcopy. Kalau ini langsung kelihatan, mengcopy apa namanya citasinya. Jadi untuk di copy di daftar pusaka itu sudah mudah, tinggal copy saja, kemudian di paste ke daftar pusaka, kayak gitu. Udah kebuka belum ya? Belum lagi. Ini sampai metodologinya bagaimana, hasil penelitiannya gimana, itu udah ada semua lengkap. Kalaupun apa namanya PDF fullnya belum terdownload, belum kebuka, itu teman-teman bisa sampai ke tabel-tabelnya walaupun teman-teman read online, gitu ya. Oke. Ini satu cara untuk penelusuran menggunakan Summon atau mesin pencarian ke semua database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Nah, saya mau trial gimana kalau kita memilih online database-nya. Jadi ini semua online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Saya mau coba satu trial untuk akses menggunakan Scopus. Karena ini biasanya yang sering ditanyakan dan sangat digunakan oleh teman-teman S2 dan S3. S1 juga sudah mulai banyak menggunakan, itu Scopus. Jadi teman-teman silahkan klik Scopus. Karena kalau online database yang lain, itu cara aksesnya kurang lebih sama seperti tadi kita akses menggunakan Science Direct atau tadi menggunakan Emerald dan sebagainya. Gitu ya. Ini kita coba buka Scopus, mudah-mudahan gak lemot jaringannya. Oke. Nah, di Scopus itu kita bisa melakukan penelusuran menggunakan kata kunci pada umumnya, bisa menggunakan pengarang atau menggunakan Scopus AI. Ini satu hal yang baru, teman-teman boleh coba juga daripada pakai, ya saya nggak menyalahkan ChatGPT juga karena ChatGPT bisa apa ya, menggali ide supaya muncul, jadi membantu kita juga. Tapi Scopus AI ini bisa mengeluarkan
apa namanya ide-ide atau hal-hal yang memang diambil dari artikel-artikel yang ada di bukan artikel-artikel topik-topik yang ada di Scopus AI. Jadi kalau teman-teman punya satu masalah atau tell me more, misalnya ini kita coba try ya. Tell me more about fear of missing out itu nanti akan ada summary-nya. Ini diambil dari sumber-sumber yang ada di Scopus juga gitu, karena di sini ada references-nya. Kekurangannya ChatGPT kan dia nggak ada ya references-nya. Nah, kalau di Scopus AI itu ada references-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ini misalnya ada definition-nya. FOMO is a generalized anxiety stemming from the possibility of not being present at the new event of or adventurous situation of other. Bener nggak sih nih kira-kira? Nah, ini kita bisa klik untuk ke artikelnya. Ini artikel yang terbit di tahun 2024, sangat baru. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah Scopus ini tidak menyediakan artikel full text-nya. Jadi hanya memberikan gambaran atau penelitian atau apa ya analisis penelitian-penelitian yang saat ini sedang ada di dunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau artikel ini di effect of event impact on fear of missing out ini, teman-teman harus klik open document detail, kemudian akan direct ke apa namanya halaman di mana artikel ini berada gitu. Jadi bukan bukan di Scopusnya. Jadi gini. Kalau misalnya kita kekeh, nah ternyata si artikel The Effect of Event Impact on Fear of Missing Out ini ada di satu database-nya Frontiers. Nah, Frontiers ini tidak dilanggan oleh Perpustakaan UI. Sehingga kalau misalnya tidak dilanggan dan dia bukan open artikel, itu biasanya harus berbayar. Tapi ini sepertinya dia open access sehingga teman-teman bisa unduh full artikelnya kayak gitu. Jadi kalau dari Scopus itu memang akan diarahkan ke halaman penyedianya, halaman penerbit atau jurnalnya, jurnal aslinya kayak gitu. Itu kalau kita coba sih Scopus AI. Ini baru dan baru kami langgan juga. Jadi silahkan dimanfaatkan. Nah, selain pakai Scopus Scopus AI, tadi kita bisa baca-baca lebih lanjut, bisa extend expanded summary lagi, kita bisa dapat konsep map juga. Jadi enak banget sebenarnya si Scopus AI ini. Ada paling enak sih ada referensinya sih. Jadi ini mengerucut sekali ke apa namanya ke topik yang teman-teman angkat. Tapi coba saya pakai yang umum-umum dulu ya. Kita sudah agak loncat ke Scopus AI. Misalnya kita mau cari di apa namanya di Scopus penelitian tentang mental health akhir-akhir ini tuh mental health yang seperti apa sih yang banyak diteliti di dunia. Nah, ini ada banyak sekali penelitian, ada 690.507 dokumen. Dan memang kalau dilihat dari trennya, dari tahunnya, ini paling banyak diteliti di akhir-akhir, di tahun-tahun belakang. Jadi kalau kita analyze result, memang kelebihannya si Scopus ini, kita bisa analyze result, sehingga kita bisa lihat, eh, nah, kita bisa lihat sebenarnya si penelitian ini banyaknya eh, tentang apa, di tahun berapa, di mana penelitian tentang mental health ini paling banyak dilakukan, itu bisa kita eh, apa namanya kita teliti. Kalau teman-teman punya minat untuk apa namanya bibliometrik atau apa namanya meneliti tentang tren-tren penelitian ini bisa pakai Scopus.
Nah, di Scopus, lagi-lagi teman-teman bisa memfilter di sebelah kiri. Bisa misalnya teman-teman mau nyarinya em, di tahun 2023, 2024 aja. Dari tadi berapa? 600-an ya? 600-an ribu. Itu ada berapa? Oh, oke. Lama sekali keluarnya tadi. Jadi, tadi saya coba klik Analyze Result dari 690.507 dokumen. Nah, kalau kita analisis, kita bisa melihat bahwa eh, penelitian mengenai mental health itu paling banyak dilakukan memang dimulai tahun 2013 itu 20.000 artikel yang mulai publish. Tertinggi itu ada di tahun 2022-2023. Nah, itu nanti teman-teman kalau berminat ya, itu bisa diteliti. Paling banyak eh apa namanya? Paling banyak diteliti di United States. Kemudian subjeknya itu mental health dari sisi medicine, kemudian psikologi sama social science. Itu menarik banget. Teman-teman bisa explore buat penelitian gitu ya. Kalau oh mau yang terakhir aja deh, 2023 sampai 2025. Itu bisa dipersempit. Kalau tadi kan tahun 9 berapa ya? 98 terlalu jauh gitu ya. Mau ngambil beberapa tahun terakhir itu bisa. Ini nggak tahu kenapa lagi lama banget fokus kebukanya hari ini. Jadi saya coba izin balik lagi ke sini. Maaf kalau loncat-loncat. Tadi saya coba filter untuk artikel di tahun 2023 sampai 2024 aja. Ternyata ada 99.544 dokumen. Kemudian saya mau filter lagi di sebelah sini berdasarkan subjek areanya mau yang ada kaitannya sama psikologi aja. Kemudian mau yang artikel aja, jadi nggak ada yang review doang atau editorial editorial itu aku nggak mau. Kemudian berbahasa Inggris. Nah ini tinggal di limit sehingga Scopus mendapatkan ada 16.000 dari sekian banyak tadi. Nah ini baru silakan teman-teman pilih tertarik sama yang mana. Misalnya teman-teman tertarik sama yang trauma exposure among young children in rural Pakistan ini, silakan diklik. Nah, teman-teman bisa baca dulu abstraknya kalau sesuai. Kemudian kalau di Scopus, teman-teman klik Save as PDF, yang akan di-save adalah data bibliografisnya. Jadi teman-teman harus ke artikel ininya, sumber artikel utamanya. Sebentar. Nah, ternyata artikel tadi itu ada di database Springer Link, Springer Nature. Ini makanya langsung masuk ke Springer Link. Teman-teman boleh baca dulu atau boleh langsung download PDF. Dua kali. Nah, ini langsung bisa ke download artikelnya. Gitu ya. Springer Nature juga dilanggan oleh Perpustakaan UI. Jadi teman-teman bisa akses artikel-artikel lainnya atau e-book lainnya juga. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Cukup banyak yang kita coba hari ini. Ini analisa lagi agak lama, nggak tahu kenapa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada juga konten-konten yang disediakan oleh UI yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu scholarhub.ui.ac.id.
Ini adalah database penelitian yang dimanage sama Direktorat Riset dan Inovasi UI. Itu teman-teman bisa search di sini, mental health. Kemudian akan keluar penelitian yang dilakukan oleh Siva UI yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang memang dimiliki oleh UI. Jadi karena ini kayak ini Journal of Indonesian Health Policy and Administration ini juga dikelola oleh UI. Ada Makara Journal of Health Research itu teman-teman bisa akses di scholarhub.ui.ac.id. Misalnya dari sini teman-teman tertarik yang eh, misalnya ini Conceptualizing Recovery from Mental Illness in Indonesia. Silakan klik judulnya, kemudian bisa di-download di sebelah sini. Ini artikel dari Makara Human Behavior Studies in Indonesia. In Asia, sorry. Bisa deh diunduh file digitalnya. Gampang ya. Kemudian selain Scholar Hub, ada satu lagi yang bisa teman-teman akses juga, itu scholar.ui.ac.id. Ini juga portal research-nya UI. Jadi misalnya kita pakai mental health lagi, tinggal diketikkan kata kuncinya di kotak pencarian. Nah, kalau di sini itu bisa keluar profil dosen-dosen yang banyak meneliti mengenai mental health. Jadi di sini ada 34 dosen ya yang meneliti, yang banyak meneliti tentang mental health. Kemudian research outputnya, artikelnya itu, misalnya teman-teman tertarik sama yang ini, Youth Ambassador for Disaster Preparedness, tinggal diklik aja. Gitu. Oke, sampai di sini saya udah cerita banyak banget ke teman-teman. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan atau enggak untuk akses ke semua koleksi dan database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI? Saya kembalikan lagi ke Bu Nurbaini. Kalau gitu, silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas pemaparan materinya. Jelas banget ya, jelas, terus juga terima kasih Mbak Mutia atas pemaparan materinya. Sangat jelas ya teman-teman Bapak. Baik, kita akan lanjut ke sesi kedua yaitu diskusi atau tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Yuk, silakan yang mau bertanya. Ada 2 souvenir untuk 2. Nanti kita ada kuis ya. Ada 2 souvenir untuk 2 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mutia. Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, raise hand. Oke, ada yang mau bertanya nih Bu, silakan. Ayo Mbak Putri, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Mutia atas penjelasannya tadi. Sudah sangat jelas dan ternyata banyak juga yang bisa kita akses di library-nya UI. Cuman saya mau tanya Mbak, mungkin dari saya pribadi ada miss-nya tadi ya. Jadi kemarin itu teman saya, apa namanya, kemarin itu saya mencoba untuk mengakses salah satu, apa ya, salah satu eh, tesis apa ya kalau nggak Mhm. salah. Cuman tampilan, cuman tadi kan pas kalau dari Mbak Mutia tadi nyontohin di bagian login itu bisa langsung masuk ke apa namanya, account apa ya, kayak username dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya di saya tadi itu aksesnya itu nggak bisa Mbak. Maksudnya kayak yang keluar adalah page can be found. Aku nggak apa saya nggak tahu apakah itu karena belum punya akunnya atau karena memang error. Itu Oke, sih Pak ya.
Mm, Oke, Terima Mbak kasih Putri, banyak ya Mbak Mutia. sama-sama. Jangan kemana-mana dulu. Ya, Aku nggak kemana-mana Mbak. aku perlu konfirmasi dulu sebentar. Oke, oke. Bentar ya. Mbak Mutia mungkin bisa di share screen aja kendalanya ada di mana, jadi kita bisa langsung tahu. Boleh kalau Mbak Putrinya mau share screen? Ya kalau Oh Mas gitu. Mutia. Atau aku kirim link aja. Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Oke. Saya share screen. Kok belibet ya? Kamu grogi kah, Mutia? Tidak. Oke, ini ya. Ya. Oke, program nah, di sinikah masalahnya atau gimana Mbak Putri? Nah, betul. Kalau misalnya di saya itu kemarin posisinya masih login kan, Mhm, tulisannya login require. Nah, itu mhm, kalau dipencet mhm. page-nya can be found. Oh, can be found ya. Iya, itu apakah memang karena dari akunya, dari sayanya pribadi Hmm, atau gimana? Oke, Masih kalau Mbak. kalau can be found itu biasanya kendalanya di aksesnya Mbak Putri sebenarnya. Oh gitu. Mungkin apa namanya website, mungkin browsernya pernah akses lib.ui.ac.id yang pernah terkendala dulu, atau ada kendala internet kah atau gimana. Cuma kalau kita coba akses sekarang, ini kan nggak ada masalah nih ya. Mm-mm. Terus kalau kita unduh pun bisa sebenarnya. Nah, ini kita perlu cek lebih lanjut gitu ya Mas Adit ya. Mas Adit kan dari bagian IT nih. Mas Adit lebih ini nggak? Kalau bener nggak kalau can be found, page cannot be found itu ya karena apa namanya koneksi atau dari ininya Mbak Putri gitu ya? Kemungkinan dari jaringan koneksinya nggak stabil, Oh gitu. karena kan itu kita praktekkan di sini kebuka ya. Mm-mm. Coba nanti Mbak siapa namanya? Mbak Putri coba lagi. Jika Oh, misalkan tidak bisa, bisa di screenshot kirim ke email atau WhatsApp layanan. Betul. oke. Kemarin tuh nyoba 2 kali dan Mm-mm. pakai hotspotnya UI, sama Mm-mm. sekarang dicoba eh, aku ada di kos, saya lagi di kosan. Nah, dua-duanya itu nggak bisa Nggak juga. bisa. Mungkin apa karena aksesnya kali? Maksudnya internetnya kali ya. Atau Mbak Putri boleh clear cache-nya dulu Mbak Putri. Oh Boleh gitu. clear cache atau coba trialnya pakai incognito window. Oh oke. Ah, Ya. ah. Kalau dari incognito window kan karena dia kereset terus ya ketika kita buka browser, harusnya itu nggak ada masalah Oh oke. kayak Oke gitu. baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Mutia. Sama-sama Mbak Putri. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Kemudian ada Ada pertanyaan di pertanyaan? kolom chat. Ya. Oke, Izin ini ada. bertanya. Ah, Izin bertanya, saya coba download ebook di web library UI, tapi saat download muncul halaman akses ditolak. Hak akses yang Anda miliki tidak cukup untuk mendownload file. Apakah ada kriteria khusus untuk mendownload file ebook? Sepertinya oke. nggak ada ya. Sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus ya. Ini kita perlu konfirmasi ulang kalau apa namanya ketika mau diunduh itu keterangannya ada eh, hak aksesnya tidak cukup. Ini kami harus konfirmasi ulang ke bagian apa namanya pengadaan koleksi ketika diolah ini kenapa keterangannya perlu hak akses gitu. Sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus, semua bisa diakses oleh mahasiswa UI gitu ya. Nanti boleh WA ke kita, boleh ke nanti Bu Nur atau Mas Adit akan share juga kontak WA atau email yang bisa teman-teman Ah, hubungi. Atau iya, iya, benar. Ke kontak yang tadi itu ya Mbak Mutia ya, Mm-mm, atau mm-mm. Pak. Sebentar. Jawaban Bu Clara, sebentar apa nih? Oke, ini bisa screenshot kendalanya ke WA layanan. Oke, nanti Mas Adit boleh dibantu ya share kontak layanan atau kontak humas juga boleh di kolom chat. Ini sebenarnya ada direct message juga Bu ke aku dari Mbak Diza. Apakah ada naskah atau buku atau literasi yang dapat dipinjam atau diunduh mengenai psikologi di zaman dahulu atau masa lampau? Nah, gimana Bu Nur mau jawab kah? Koleksi naskah.
Ah, Koleksi naskah nggak bisa dipinjam, betul, ya hanya baca di tempat ya kalau dicetak. betul. Ya kalau ini sih digitalnya ada juga kan ya Mbak Mutia, mungkin kalau ada yang digitalnya bisa, tapi kalau yang tercetak itu memang tidak bisa dipinjam seperti koleksi Uiana ya, baca di Betul. tempat aja. Kalau memang ingin lihat koleksinya, bisa ke lantai 2, setelah ruangannya setelah koleksi buku teks ya ada di ujung. Mm-mm. Silakan datang ke sana dan di sana ada petugasnya. Betul. Nah, nanti akan Jadi, dilayani oleh petugas koleksi naskah oleh pustakawan di sana. betul. Jadi kalau teman-teman butuh misalnya sejarah naskah di masa lampau, mungkin ada buku-buku yang pernah ditulis di tahun yang cukup lalu gitu ya, tahun 90-an. Itu kami mungkin masih punya koleksinya. Teman-teman boleh eh, melakukan penelusuran dulu juga di lib.ui.ac.id, atau kalau mau nyarinya naskah yang ditulisnya zaman lampau, bener-bener ditulis di atas daun lontar, itu kita masih punya. Jadi saya boleh nunjukin nggak ya? Hmm, Perpustakaan UI itu punya koleksi naskah kuno. Boleh ya Bu Nur ya? Ya, Nah, silakan. cuma koleksi naskah kuno ini memang sangat ringkih, sehingga kalau kita mau akses, itu aksesnya tertutup dan kita harus minta diambilkan oleh pustakawan ke dalam ruang koleksinya. Tapi naskahnya itu sudah kami digitalisasikan, jadi teman-teman bisa akses di lib.ui.ac.id. Modelnya kayak gimana sih? Teman-teman boleh akses di Instagramnya Perpustakaan UI ya, di UI_library ini. Kami udah buat kontennya cukup banyak. Ini salah satu contohnya, mudah-mudahan kedengeran suaranya. Jadi ini contoh-contoh naskah yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Saya nggak tahu sih sejujurnya apakah ada yang terkait dengan psikologi, tapi ini memang banyaknya tentang mitologi atau apa namanya adat istiadat di masa lampau gitu. Kalau teman-teman tertarik, ini yang ditulis di atas daun lontar, jadi sangat unik dan teman-teman bisa kolaborasi dengan apa namanya mahasiswa dari sastra daerah gitu, dari FIB itu boleh. Menarik banget. Apakah Ini untuk cukup naskah. jawabannya? Gitu. Nah, Ada lagi ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya? silakan. Mas Aditya sudah menulis nomor WA-nya Humas dan WA-nya layanan perpustakaan UIS ada di kolom chat teman-teman. Betul. Silakan, masih ada yang Kalau nggak ada yang mau tanya, kita punya kuis sebenarnya Bu Nur. ya. Tapi maunya sih teman-teman nanya dulu. Sambil aku spill-spill mana ya tadi hadiahnya ya. Iya. Spill-spill hadiahnya. Karena hadiah kuis hari ini itu adalah souvenir menarik dari Perpustakaan UI. Yang kalau tadi Mas Adit sempat bilang tidak bisa teman-teman dapatkan di mana? Google, Tidak bisa teman-teman dapatkan di Google, di Barel, di UI Barel. Store, di mana-mana tuh nggak ada. Di Pocin sekalipun itu tidak ada. Ini salah satu souvenir yang saya nggak tahu ada atau enggak di paket yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman menang kuis hari ini. Ini adalah cutlery set, jadi sendok garpu sumpit ada logo UI-nya gitu. Lucu banget, aku suka banget ini dan enteng kalau buat dibawa kemana-mana. Kok kayak ini ya, unboxing ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk ikut kuis. Tapi sebelum kuis, kalau ada yang mau tanya, teman-teman masih punya Kita waktu. tunggu, ya, kita tunggu dulu dari teman-teman. Apakah masih ada yang bertanya? Apakah nanti ada rekaman sebentar? Ada. Ada.
webinar kegiatan ini direkam ya Bu Nur ya? Ya, direkam nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube perpustakaan ya. Betul, teman-teman bisa akses ulang nanti di youtube.com/perpustakaan UI. Jangan lupa subscribe, like, dan Dan share. baik, kita langsung aja ke kuis deh Mbak Mutia. Boleh. Ya, nanti untuk dua pemenang Mm-mm, ada souvenir cantik dari perpustakaan. betul. Silakan Bisa diambil di Mbak mana Bu Mutia. nanti hadiahnya? Nanti bisa diambil di lantai 2 perpustakaan di ruang koleksi peminjaman buku teks eh, dengan Ibu Pairus atau Mas Saripudin atau Pak Ahmad Rianto di jam kerja dari pukul 9 sampai pukul 3 di hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Silakan Mbak Mutia. Oke, sekarang kita mau kuis. Jadi tadinya saya bikin Kahoot Bu Nur, tapi karena hari ini tidak terlalu banyak gitu ya. Gak apa-apa nih 59 loh. Rekor Ah, nih FPSI. wih, biasanya Iya, psikologi tidak seramai ini ya. iya biasanya. Alhamdulillah hari ini banyak nih Alhamdulillah yang ya. dapat. Alhamdulillah sesuatu. Mau Coba apa ya, kalau mau cover? kita coba Kahoot ya. Kita punya 5 pertanyaan aja kayaknya. Oke, cara mainnya. Nanti teman-teman silakan gunakan gadget masing-masing, handphonenya untuk scan QR code yang ada di atas atau masuk ke kahoot.it, terus masukin game pinnya 641003. Ini pertanyaannya gampang-gampang banget karena cuma 5 pertanyaan dan aku rada mager mikir hari ini. Jadi silahkan join dan jawab pertanyaannya dengan secepat mungkin karena bener doang nggak cukup guys, harus dulu-duluan gitu. Kita tunggu berapa menit nih? 1 menit ya sampai Lagi. 34. 35 aja. Oh, 35. Oke. Nah, nanggung. Lucu ya Kahoot sekarang, apa namanya, ikonnya. Lucu-lucu. Tebak-tebak aku yang mana aku tahu. Entah kamu masa laluku atau kamu masa depanku. Waduh. Aduh, psikologi banget gue. Ada dua. Ini kalau yang menang dua Iya, meledak, aku rada bingung sih nanti. bingung makanya. Eh, Atau yang menang coba tebak Itu aku, ada yang namanya umur AG. ya mungkin nama panggilannya ya Mas Iya, Adit. Mas AG ya. Mas Eh, umur. Tuh si si Koneng. Komeng. Salah deng si Koneng. Yellow jacket banget nih. Singkat Luar banget ya. biasa. AN, SR, SRP, GB, Ini memang sepertinya karakteristiknya Gen Z yang pakai Gen Z. singkatan-singkatan atau inisial-inisial kali ya. Udah Kita berapa ada nih? 25 orang tuh, Wah, Mbak banyak Mutia. tuh. Banyak Yuk, nih, 1 menit lagi. Let's seneng go, let's banget go. hari ini. Ayo, Minum dulu ah bentar. silakan. Buana. Lumayan loh Terus juga souvenirnya. Bisa jadi koleksi. kita juga sering ngadain itu ya, Mbak Mutia ya, pelatihan-pelatihan ya. Betul. Jadi kalau hari ini belum mendapatkan souvenir, silakan aktif mengikuti kegiatan dari Perpustakaan UI Yoi. karena kita suka bagi-bagi hadiah kayak gini. Nanti Itu bisa ada di IG-nya bahan cerita buat perpustakaan. cucu-cucu kita. Betul. Masih informasinya ada di IG perpustakaan ya, Mbak Betul. Mutia ya. Ada di IG, betul. Boleh di-follow Yoi. yuk. Bisa yuk naikin followersnya. Ya, Ya kita mulai, boleh? Kita Yes, start tes. dengan silakan. 29 orang. Nanti yang menang open mic sama video ya. Boleh. Apa website sekaligus katalog online perpustakaan UI? Gampang kan? Gampang banget, guys. Kalau salah belum pernah ke perpus. Kalau salah tadi nggak ngedengerin aku. Iya, Oke, 4 orang ini salah ya guys ya. betul. Kita Waduh, waduh. domain UI ini pasti UI ACID gitu ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin belakangnya .com. Oke, kita next. Ih, SRP.
SRP yang pertama, yang kedua kedinginan. Gimana? Perasaan Depok lagi Padahal panas panas. tuh. Betul. Kita next. Kita ambil dua orang teratas aja ya, Bu Nur sama Mas Adit ya. Ya. Oke, kita lanjut. Mahasiswa UI otomatis menjadi anggota perpustakaan UI, benar atau salah ya? Hmm, Hmm, ada nih, udah dijelasin. betul. Ini aku ngasih jawabannya benar apa salah ya? Lupa. Kalau salah, salah admin. Oke, Oke, salah ya. Harus diaktifasi dulu ya. pasti dulu. Jangan lupa Linknya ada di aktivasi. komentar. Betul, di bit.ly/akta_ui_lib. Kita lanjut. Wah, Waduh, emang kedinginan itu bikin iya, otak jadi adem. iya. Pucuk, pucuk, pucuk. Kita lanjut. Berapa banyak buku yang boleh dipinjam oleh Nah, nah, mahasiswa UI? nah. Easy Ada peasy juga lemon tadi. squeezy. Cuma dua nggak sih? Udah. Eh, Waduh, yang salah ada 11. kok banyak yang milih dua? Banyak. Teman-teman boleh minjem 10 buku dalam waktu 28 hari. Kalau terlambat ngembaliinnya kena denda 10 ribu, 2.000 rupiah. Waduh, si dingin turun gunung. Itu aku bilang. Bener aja nggak cukup guys. Iya, Harus dulu-duluan. Oke, masih ada kita dua lanjut. lagi. Di manakah letak ruang koleksi WIA Ana? Skripsi, tesis, dan disertasi. Tadi aku sempat Tet, nyebutin nggak ya? tet, tet, ada dong. Tadi kan ada di. Betul. Di materi Bu Nurbe ini ada. Nah, loh, salahnya lebih banyak daripada benarnya. What's Tadi wrong? aku What's sem- wrong? tadi aku sempat bilang ruang koleksi buku teks itu ada di lantai 2. Waduh, Sehingga koleksi Wiana, skripsi, tesis, dan disertasi itu ada di lantai 3, tiga. teman-teman. Kita lihat leaderboardnya gimana. Boom. Mbak Putri masih Mbak Putri bertahan. sama Mbak Hana bertahan. Apakah pemenangnya akan Mbak Putri dan Mbak Hana? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tet, 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 tet. Apa nama website untuk akses online database dari luar kampus? Aduh, Aduh, ini kucing kalau nih, kucing. salah, pedih sih Mas Aduh, Adit. mana nih? Pedih banget. Padahal belum ada 1 bulan. Ya, semoga benar semua. Jelasinnya belum ada 1 bulan. Biar, Ah, salah satu masih oke lah, masih cincai, cincai. selamat, selamat. Berarti memperhatikan benar-benar. Betul. Kita lihat leaderboardnya, podiumnya Tetetetet. gimana? Oh, juara 3 Mbak Keren. Grace. Mbak Grace menyaris. Mbak Waduh, Putri jadi Mbak juara Putri 2. turun. Apakah ini apa yang dingin tadi ke atas? Oh, tidak. Mbak Hana, Ya, Kita silakan bagi juara satu dan dua bisa selamat. menyalakan videonya. Kita foto dulu. Boleh di screenshot selamat dulu, Mas Adit, biar nggak lupa Oke, siapa pemenangnya. screenshot. Selamat untuk dua Udah. pemenang kuis. Informasi pemenang akan kami berikan melalui kolom chat. Kita hanya ambil dua teratas ya Mbak Mutia ya. Betul, hanya Eh, para pemenang nanti bisa mengambil souvenirnya di lantai 2 di layanan teks bertemu dengan Ibu Pairus, Mas Haripudin atau Pak Ahmad Rianto Yes. di oke. hari kerja ya Senin sampai Jumat dan di jam kerja pukul 9 sampai pukul 3 sore. Mas Adit boleh di ini nggak di Iya, sebentar. spotlight yang menang dong. Mana, mana, mana. Mbak Hana, iya Mbak Putri ya nggak bisa on cam. Mbak Grace, aku Ya. minta maaf yang ketiga nggak Iya, dapet. kita hanya ngambil Bu Clara, dua. Bu Clara ada nggak ya? Juara 3 minta souvenir. Bu Cuma Clara. 2 Kita hanya aja. menyediakan dua aja, Mas Adit. Oh, 2. Kirain bisa Iya. nambah gitu Maaf kan. ya, Mbak Grace. Mbak Grace nanti ikut kuis-kuis yang lain sama aku supaya dapat souvenir. Oke? Ya. Baik. Selamat buat Mbak Hana. Mbak Hananya udah on cam ini. Kita Iya. Mas. Mana? spotlight dong. Halo. Oh, halo. Wah, habis sholat kayaknya pakai menang. Masya Allah. Ya. Nah, Selamat Mbak Hana. Jangan Selamat, lupa Mbak Hana. diambil souvenirnya sama Mbak Putri juga. Ya, terima kasih, Mbak. ya. Mengingatkan kembali untuk teman-teman untuk mengisi link presensi kehadiran sesuai tautan yang ada di kolom chat. Sebentar, Bu Nur. Saya Ya, nyari Mas. lagi. S.
ID, Bentar, garis bentar. miring, presensinya huruf besar semua, underscore, sisi maba, S pertamanya besar, mabanya M-nya pertama besar, digabung jadi satu ya, 2024, underscore, psikologi UI. Udah ada kah Mas Adit di Iya, kolom ini chat? lagi saya edit dulu, Bu. Oke. Ya, rekaman kegiatan ini dapat dilihat pada YouTube Perpustakaan UI. Jadi, jika teman-teman ingin melihat atau mengulang kembali kegiatan hari ini, silakan follow akun sosmed Perpustakaan UI. Nah, sudah ada linknya. Terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Mas Adit, Oi. nggak bisa katanya formulir presensi Oh, maba. bentar. Udah, coba bisa nggak? Sabar. Coba Bentar ya, dicoba saya lagi cek dulu, saya teman-teman. cek dulu. Bentar ya, sebentar. Apa Belum salah, bisa. apa benar? Ayo demo Mas Adit, demo Mas Adit. Bentar. Tadi coba coba sekarang udah bisa belum? Bisa chat di kolom chat ya. Sudah bisa belum? Nah, cakep. Sudah bisa. Jangan lupa diisi link Jangan lupa presensinya di ya, guys ya. teman-teman. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan Ikut foto bersama selfie dulu dulu. yang akan dipandu oleh Mas Adit. Silakan Mas. Bentar ya, Silakan Bu. teman-teman buka kameranya untuk Yuk, dinyalain Ya, dokumentasi kita dinyalain ya. kameranya. ya. Kita mau kenalan nih sama Iya. teman-teman Ya, psikologi. teman-teman semangat ya. Waduh, ibu kita, Bu Clara nggak mau ketinggalan. Sampai Ya, ketemu. baru satu orang nih, baru Mbak Zahra aja yang nyalain kamera. Ayo teman-teman yang lain, kita kan pengen kenal sama teman-teman. Oh ya udah, nggak ada yang mau, berarti malu-malu. Ada, Oh, ada. sabar. Ditunggu sampai jam 2.45. Sabar. Waktu Indonesia Depok. Teman-teman yang perempuan mau ngambil hijabnya dulu juga Yoi. Mau make boleh. upan juga boleh, lipstikan boleh. Boleh. Tuh, Bu Clara bibirnya udah dimain-mainin tuh, kayaknya pakai lipstick. 1 menit lagi atau berapa menit Wah, ada lagi? yang di jalan Mas Geri, kayaknya Mas Geri lagi halan-halan nih. Iya. Mas Geri emang healing. Ya, Betul sudah banget. kali ya. Boleh, yuk. Tiga, belum ada yang masih ada nih. Tiga, dua. Nah, kan masih ada dah sampai 45. Nah, kan jadi kenal kita kalau ketemu Ya, di perpus. nah kan banyak. Nah, ada lagi. Udah tungguin 1 menit lagi. Udah kali ya, kita foto yuk. Nah, ya, siap ya. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih. teman-teman. Demikian Jangan lupa kegiatan diisi presensinya. Demikian kegiatan literasi informasi mahasiswa baru atau sisi maba Fakultas Psikologi tahun 2024. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman dapat menyampaikan melalui pro.lib@ui.ac.id atau WA Humas Perpustakaan UI 0821 1389 3177. Saya Nurbaini, Mbak Mutia, dan Mas Aditya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada kegiatan ini. Saya dan tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Simak terus Instagram kita di @ui.library untuk update informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Sampai ketemu di siang. perpustakaan. Sampai bertemu dengan Bu Nurbaini di lantai 3, Mutia sama Adi di lantai 1. Bu Terima Clara di lantai kasih. 4. Sehat-sehat semuanya. Oke, saya end meeting ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah menghadiri sisi maba pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.